Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kejadian ini dialami Harmono antara tahun 2011 sampai 2012. Harmono adalah seorang kepala keluarga yang gagal memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Setelah bangkit dari jeratan narkoba, dia pikir semua akan kembali normal. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Semakin lama hidupnya semakin hancur. Hutang-hutang pun semakin menumpuk. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari saja pun dia harus memutar otak. Di tengah keputusasaan, Harmono mendapatkan telepon dari sahabatnya, Sulkan, yang sudah sukses dan menjadi orang kaya di daerah Sumatera Utara. Dan itu menjadi kisah yang akan selalu ia ingat. Cincin pesugihan. Harmono sempat berhenti sejenak sambil melihat ke rumah salah satu kawannya. Dari dalam mobil, dia saksikan para petugas polisi meringkus kawan-kawannya. Hari itu dia sedang mujur karena telat datang. Dia harus mengantar istrinya yang hamil ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Setelah dinyatakan oleh dokter kondisinya baik-baik saja, begitu sampai rumah, dia pun langsung melaju ke rumah yang sekarang dipandanginya. Disitulah dia dan kawan-kawan sering melakukan pesta narkoba. Melihat keadaan tidak aman, segera Harmono menginjak gas, meninggalkan lokasi tersebut. Berulang kali HP Nokia 1280 miliknya berdering, namun tidak diangkat. Dia yang tegang sedang tidak mau diganggu. Bukan hari itu saja, sudah beberapa minggu dia yang kecanduan mengacukan setiap panggilan. Sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa event organizer, Harmono terbilang sosok yang sukses. Namun karena salah pergaulan, tanpa dia sadari secara perlahan, kebangkrutan menghantui. Dia terjebak dengan dunia narkoba. Kesehariannya dia habiskan untuk berkumpul dengan teman-teman sehingga sering melupakan bisnisnya. Setiba di rumah, Harmono langsung disecar pertanyaan demi pertanyaan oleh Winda, istrinya. Beberapa klien mengajukan tuntutan karena event yang gagal ditangani. Mental Harmono yang sedang meletup membuat naik darah. Di hadapan putranya yang berusia 6 tahun, dia menampar Winda. Ini adalah sikap kasar yang dilakukannya pertama kali sepanjang menikah 8 tahun yang lalu. Setelah itu, tanpa menjawab pertanyaan istrinya, dia masuk kamar, berusaha melawan candu yang menyerang. Sebulan sudah, Harmono melawan rasa sakit sebagai seorang pecandu. Dengan dibantu Winda yang setia mendampingi. Istrinya yang lulusan kebidanan itu paham dengan cara rehabilitasi mandiri. Beberapa teman Harmono yang juga para pemakai sudah hidup di balik jeruji besi. Beruntung waktu penangkapan terjadi dia sedang tidak ada di tempat. Kini Harmono sadar akan kesalahannya, termasuk di bisnis yang membuatnya menjadi orang kaya. Namun semua sudah terlambat. Seiring berjalannya waktu, banyak event telah gagal ia tangani, dan berujung klien-klien meminta ganti rugi atas semua kegagalan acara mereka. Mobil, motor, bahkan rumah pun dijual untuk mengganti semua kerugian atas kelalaiannya. Semua teman-teman yang sempat membantu dalam berbisnis pergi meninggalkan Harmono yang sedang mengalami kebangkrutan. Kini, Harmono dan keluarga kecilnya harus tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dia terus dikejar para penagih, bahkan ancaman datang bertubi-tubi. Istrinya yang setia sempat mencari pekerjaan demi sang suami, namun pekerjaan itu tidak kunjung didapat. Di tengah keputusasaan, Harmono ditelepon oleh sahabat kecilnya bernama Sulkan. Kawannya yang berada di luar pulau itu memintanya menjadi pelaksana utama acara yang akan ia selenggarakan. Harmono
lantas menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Tidak disangka, Sulkan memberikan informasi yang membuat Harmono bersemangat, yakni tentang jalan pintas menuju kekayaan. Hari itu, cuaca sangat panas. Sudah 4 botol air mineral Harmono habiskan selama berada dalam bis. Sumatera Utara, itulah tujuannya. Perjalanan dengan menggunakan bis ini diperkirakan memakan waktu 3-4 harian dari Jakarta. Setidaknya itu informasi yang ia dapat dari kondektur bis. Semoga tidak ada masalah dalam perjalanan. Penumpang dalam bis sangatlah ramai. Semua bangku telah terisi oleh penumpang. Harmono sendiri duduk di samping bapak-bapak yang sepertinya mulai agak kepanasan dengan udara di dalam bis. Orang tua itu lalu membuka bajunya, menyisakan kaos dalam yang aromanya langsung menusuk. Belum lagi suara tangisan anak kecil yang terdengar memecah gendang telinga. Hal itu membuat Harmono beranjak di smoking room sebentar. Bisa muntah jika lama-lama di samping bapak-bapak itu. Dia berjalan di sebuah ruangan yang berada di belakang bis, dengan gagang pintu yang sudah patah. Setelah berhasil membuka pintu itu, terlihat 3 orang pemuda sedang berbincang sambil sesekali menghisap rokoknya. Harmono pun mulai terlibat dalam obrolan sesaat setelah rokoknya menyala. Selama perjalanan itu, Harmono mendapat kenalan baru. Rian lebih banyak memberikan informasi seputar Sumatera Utara padanya. Sementara Antonius, pria berkulit agak gelap itu, sedang berusaha memejamkan mata di barisan kursi paling belakang, di mana tempat barang-barang penumpang disimpan di situ. Mereka terus asik mengobrol dan sesekali Adul menyela perkataan Rian yang menurutnya kurang tepat. Harmono hanya mendengarkan informasi yang kadang tidak berfaedah dari Rian dan sesekali tertawa karena perdebatan konyol mereka berdua. Tidak terasa mengobrol dengan mereka, tiba-tiba di tengah jalan bis yang dinaiki mendadak mogok. Beberapa penumpang turun untuk mengecek penyebab bis berhenti, termasuk Harmono dan 3 kawan barunya. Terlihat sopir dan kondektur bekerja sama mengotak-atik mesin mobil. Harmono dan yang lain menunggu di pinggir jalan. Antonius berulang kali menatap tajam ke wajah Harmono. Pria yang berusia mendekati parubaya itu seolah membaca garis-garis wajah Harmono, namun dia hanya diam saja. Harmono yang menyadari akan hal itu menjadi merinding dibuatnya. Dia takut akan dijadikan sasaran kejahatan Antonius. Namun sebisa mungkin dia hapus prasangka buruk itu. Mungkin saja Antonius memastikan jika Harmono adalah orang yang ia kenal. Setelah agak lama menunggu, akhirnya mesin bis kembali hidup. Semua naik ke dalam bis. Harmono kembali duduk di samping bapak-bapak yang bau badannya sangat menyengat. Bukan pusing karena perjalanan jauh, malah mabuk karena bau badan itu. Setelah 3 hari dalam perjalanan dan beberapa kali berhenti di tempat istirahat, sampailah di kota Medan. Harmono berpamitan pada 3 orang itu, yang kemudian mereka langsung berlalu dan menghilang dari pandangannya. Seperti arahan Sulkan, ketika sampai di Medan, dia harus menghubungi agar bisa dijemput. Maka segeralah Harmono menelepon. Selesai bercakap, Harmono teringat wajah istri dan anaknya. Jika dia mau menelepon, maka harus menelepon kakak iparnya, karena Winda tidak memegang HP. Sedangkan kakak iparnya sekarang sangat membenci Harmono. Aku pasti pulang membawa hasil, dan akan kubungkam mulut mereka yang sudah menghina kita. Gumam Harmono dengan mata menyala. Ketika asik merokok, Harmono melihat sebuah mobil berhenti tepat di samping sebuah rumah makan. Seorang pria turun dengan mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat dan sepatu sneaker yang melekat di kakinya. Pemuda yang berambut agak ikal dengan kumis tipis ini adalah Sulkan, sahabatnya. Tidak bertele-tele, Sulkan langsung mengajak Harmono ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, 2 berkawan itu terus membicarakan masa remaja mereka. Sulkan adalah teman sekelas waktu SMA, yang merupakan salah satu sahabat baik.
Sesekali Harmono memandangi kota yang belum pernah ia datangi. Dan sesekali pula, dia menyinggung tentang kehidupan Sulkan sekarang. Informasi yang ia dapat waktu itu adalah bahwa Sulkan telah menikah dengan anak orang kaya. Dari mertuanya lah, dia mendapat modal untuk membuka usaha kuliner di Medan. Sulkan ini memang masih keturunan Medan. Ayahnya Jawa dan ibunya asli Medan. Dulu waktu tinggal di Jakarta, ayahnya membuka usaha bengkel motor. Lalu ketika ayahnya meninggal, Sulkan balik ke Medan bersama ibunya. Setelah beberapa lama, sampailah di sebuah rumah mewah. Rumah 2 lantai itu dikelilingi pagar yang terbuat dari teralis besi. Sulkan membunyikan klakson mobilnya. Nampak seorang security keluar dari pos dan membukakan pintu pagar untuk mereka. Sulkan mengangkat sebelah tangannya pada security itu, lalu memasukkan mobil ke garasi. Berdua turun dari mobil. Sulkan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Harmono mengikuti dari belakang, sambil terus mengagumi rumah beserta perabotan-perabotan mahal yang menghiasi rumah. Sulkan lalu membawakan 2 botol minuman dingin yang ditaruh di atas meja. Mereka pun mengobrol panjang lebar malam itu. Dan di tengah perbincangan, Sulkan memberikan sesuatu yang membuat hidup Harmono akan berubah setelah itu. Sulkan melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Batu cincin itu sangat indah, biru laut dan sangat berkilau. Ringnya terbuat dari perak dan dihiasi motif yang sangat serasi dengan keindahan si batu. Setelah melepaskan cincin, Sulkan memberikan pada Harmono. Ring cincin agak panas saat pertama kali ia pakai. Dengan tersenyum, Sulkan berucap jika dia juga merasakan hal yang sama sewaktu pertama kali memakai cincin tersebut. Harmono merasa suasana di rumah Sulkan sangat sunyi. Walaupun rumah ini besar dan mewah, namun dia tidak melihat istri dan anaknya. Di tengah perbincangan, terdengar suara mobil memasuki garasi. Tidak berapa lama, nampak seorang wanita cantik dengan rambut sebahu, kulitnya putih bersih. Wanita ini lalu menyapa. Harmono berdiri dan mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Rupanya, dia adalah Evi, istri Sulkan. Setelah itu, Evi memasuki kamar lalu menutup pintunya. "Anakku meninggal, Har," kata Sulkan santai, tanpa memperlihatkan rasa sedih sama sekali. Mungkin dia tahu kalau Harmono sedang mencari penghuni rumah yang lain. Selanjutnya, Sulkan menyuruh Harmono beristirahat, karena besok harus bangun pagi. Besok adalah hari yang penting bagi Harmono. Sulkan masuk ke kamar menyusul istrinya dan langsung menutup pintu. Harmono berjalan menaiki tangga yang berada di sudut kanan rumah. Ketika menaiki tangga, dia merasa ada sosok bayangan yang mengikuti. Namun ketika dia berbalik badan, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Harmono terus melanjutkan langkahnya dan kembali membulatkan tekad untuk satu tujuan, kekayaan. Dia mengelus cincin di jari manis, bertekad harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan nyawa sekalipun jika memang itu taruhannya. Tekad itu sudah bulat. Harmono tidak mau pulang dengan tangan kosong. Dia harus memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Sesampai di kamar, Harmono meletakkan barang-barang di atas meja. Ada sebuah kasur ukuran 1 orang dan sebuah lemari kayu yang masih kosong. Nampaknya ini memang kamar khusus tamu atau saudara yang ingin menginap. Di dalam kamar itu juga terdapat 1 buah bangku yang terbuat dari kayu dan sebuah meja bulat yang dipergunakan untuk menaruh barang-barang tadi. Harmono lalu mengganti pakaian dan bersiap untuk tidur. Namun ketika hendak tidur, dia melihat seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Dia langsung duduk dan memastikan apa yang baru saja ia lihat. Namun lagi-lagi bayangan itu menghilang. Harmono kembali mencoba tidur dan kini bayangan istri dan anak di rumah yang muncul. Sampai tidak terasa, matanya terasa berat dan mengantuk, hingga akhirnya tidur.
Di keesokan hari, setelah mandi dan menghabiskan sarapan, Harmono bergabung dengan Sulkan di ruang tamu. Mereka berbincang seputar cincin biru yang kata Sulkan menjanjikan kekayaan. Sulkan bertutur jika nanti mereka akan menemui Mbah Lodro, yakni seorang sepuh yang bakal mempertemukan Harmono dengan penghuni cincin itu. Yang nanti, Harmono akan melakukan akad perjanjian sampai 7 bulan suro. Jika ingin memutus perjanjian, maka harus mencari orang yang memiliki kemauan kuat ingin kaya. Tapi setelah pemilik yang lama sudah memberi persembahan. Sulkan melanjutkan, persembahan atau tumbal yang pertama adalah orang yang paling disayang. Untuk yang berikutnya, bisa saja tumbal dari siapapun. Ketika sudah banyak uang, maka harus baik sama seseorang. Dan ketika orang itu makan hasil kekayaan, anak atau orang yang ia sayang bakal jadi tumbal berikutnya. Harmono memikirkan tentang anak dan istrinya. Dia tidak bisa membohongi diri sendiri. Anaknya lah orang yang paling disayangi. Harmono menjadi sedikit ragu setelah tinggal selangkah lagi menuju kesempurnaan harta. Inilah pesugihan. Ada banyak macam dan jenisnya. Namun intinya tetap sama. Mereka pasti minta tumbal. Dan tekad itu kembali menyala saat teringat bagaimana ekonominya yang sekarang. Bertambah semangat ketika cemoohan orang-orang terngiang di telinga. Mereka memulai perjalanan ke tempat Mbah Lodro. Perjalanan kali ini agak memakan waktu. Setelah melalui beberapa perkebunan sawit dan perbukitan, mereka memasuki jalan perkampungan. Harmono pikir rumah Mbah Lodro berada di antara perkampungan itu. Ternyata mobil masih terus melaju melewati satu perkebunan karet lagi. Mereka tiba di salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Yang di sekitarnya masih terdapat pohon-pohon besar. Harmono melihat seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua sekali. Badannya agak kecil karena termakan usia, dan mengenakan sebuah tongkat sebagai penyangga tubuhnya yang sudah lemah. Pria tua itu duduk bersama seorang nenek yang Harmono yakin adalah istrinya. Berdua turun dan menghampiri mereka berdua. Setelah bersalaman, si nenek bangkit dan masuk ke dalam rumah. Harmono terus memandangi sekitar rumah. Posisi rumah ini berada di atas tanah yang agak tinggi. Di sebelah kanan rumah, terdapat sebuah kolam yang airnya agak keruh. Sulkan memperkenalkan Harmono sebagai penerus pemilik cincin. Malam itu juga, sebuah ritual akan dilangsungkan. Sepertinya Sulkan sudah memberitahukan pada Mbah Lodro, karena semua syarat ritual sudah dipersiapkan. Mereka berbincang sambil menunggu malam tiba. Selepas asar, Mbah Lodro masuk ke dalam, sedangkan Sulkan tidur beralas tikar. Harmono yang masih terus-terusan tegang melangkah menghirup udara sekitar. Dia berjalan menuju area sekitar rumah. Area hutan dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi. Harmono terkejut saat dia melihat dengan jelas seorang anak kecil di seberang memberikan senyum dan menuju ke arah hutan. Anak kecil yang ia lihat ini seperti anak normal pada umumnya. Tidak ada keanehan. Dia lalu berjalan dan tanpa sadar, Harmono juga berjalan mengikuti langkah kaki anak kecil tersebut. Setelah berada agak jauh dari tempat semula, anak itu menoleh kembali ke arahnya. Lalu terlihatlah wajah asli yang menyeramkan. Matanya merah dan melotot ke arah Harmono. Anak itu tertawa keras, sesekali sampai terlihat gigi-giginya yang berwarna hitam. Harmono yang sangat ketakutan langsung membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga. Sesampai di rumah Mbah Lodro, dia masih melihat Sulkan yang sedang tertidur. Harmono langsung membangunkan Sulkan untuk menceritakan apa yang ia lihat. Harmono mengguncang-guncangkan tubuh Sulkan yang saat itu posisi tidurnya membelakangi. Ketika badan Sulkan berbalik, betapa terkejutnya Harmono karena wajah Sulkan seperti bangkai mayat yang sudah lama membusuk.
terlihat belatung yang berjalan di antara luka-luka di wajahnya itu. Kedua matanya bolong dan hanya menyisakan darah yang mengalir dari lubang mata. Seketika, Harmono berteriak sambil masuk ke dalam rumah. Balodro langsung menghampiri dan mengajaknya keluar. Tidak ada yang aneh. Sulkan yang terbangun karena teriakanku juga dalam keadaan baik-baik saja. Balodro memberi segelas air putih, yang kemudian Harmono menjadi tenang. Meskipun begitu, bangunan rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan letaknya di sekitar pohon-pohon besar tetap saja terlihat angker baginya. Setelah ritual dianggap berjalan lancar, Harmono berpamitan pada Sulkan yang terus memegangi jari manisnya yang menghitam. Terlihat, Sulkan sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya sedikit terbuka dan gigi-giginya bergemeretak saling beradu. Pesan yang akan selalu kuingat dari Mbah Lodro adalah, jangan pernah melepaskan cincin ini apapun kondisinya. Cincin ini akan memberikan jalan yang mudah untuk semua keinginan. Yang membuat Harmono gemetar adalah, untuk pertama kali dia akan mengambil orang yang dicintai. Lalu setiap tanggal 1 bulan Suro, dia akan mengambil korban dari orang yang merasakan kebaikan Harmono. Harmono berpamitan dengan Sulkan dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk sesuatu yang saat itu dianggap sangat membantu. Setelah diberi uang cukup banyak, Harmono lalu diantar security Sulkan menggunakan mobil menuju bandara. Sulkan sudah memesan tiket untuk Harmono yang akan terbang pukul 7.50. Di bandara, Harmono terkejut dengan kemunculan Antonius. Lelaki itu melihat cincin yang dipakai oleh Harmono cukup lama. Setelah itu, Antonius berucap kalau dia sedang mempunyai pekerjaan di bandara itu, sehingga pertemuan dengan Harmono bukanlah kesengajaan. Sebelum Harmono beranjak, Antonius menceritakan tentang firasat buruk yang ia alami saat bus mogok. Menurut kondektur, tidaklah ada kerusakan mesin. Bis mendadak mati tanpa sebab. Antonius sangat paham jika itu sebuah pertanda bahwa salah satu penumpang akan ada yang tersesat. Pilihan kamu salah, Mas. Harmono tidak mencari tahu lebih jauh tentang ucapan teman satu bisnya itu, karena pesawat akan segera berangkat. Tapi dia yakin jika Antonius bukanlah orang sembarangan. Harmono langsung minta nomor telepon pada lelaki itu. Singkat cerita, sampailah pesawat di Jakarta. Setelah mengambil tas ransel pada pengambilan bagasi penumpang, Harmono pun keluar dan langsung memesan taksi. Entah kenapa hatinya sangat bahagia sekali setelah melewati pengalaman aneh selama berada di Sumatera. Kini, dia seperti akan memulai kehidupan baru yang dia yakin akan jauh lebih bahagia. Di tengah perjalanan, dia menyempatkan mampir di toko mainan, membeli mainan-mainan yang agak bagus untuk anak kesayangannya di rumah. Setelah itu, mobil melanjutkan perjalanan kembali. Dan beberapa lama tibalah di depan gang rumah. Setelah membayar taksi, Harmono melangkah penuh kebahagiaan, membayangkan anak dan istrinya yang melihat dia pulang membawa uang dan mainan. Di depan gang terdapat bendera kuning, dan sempat berpikir siapa yang meninggal. Seketika dia teringat oleh perkataan Mbah Lodro bahwa orang yang dia sayang akan diambil terlebih dahulu oleh jin penunggu cincin ini. Harmono langsung berlari ke rumah, dan nampak rumahnya sudah dipenuhi oleh beberapa warga. Harmono langsung menuju ke dalam rumah. Nampak sosok anak kecil yang sudah terbujur kaku tengah dikafani. Air mata seketika jatuh tidak tertahankan. Dialah Faisal, anak kesayangan yang telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Harmono hanya bisa pasrah sambil terus menangis dan memeluk tubuh anaknya tercinta. Sang ipar memandangi dengan penuh kebencian. Anehnya, sama sekali tidak ada panggilan masuk di ponsel. Padahal pengakuan sang istri, Harmono sudah dihubungi berkali-kali. Bukan hanya satu orang, tapi lebih dari 3 orang yang coba menghubungi. Harmono hanya bisa minta maaf dengan suara gemetar.
Sudah 10 hari berlalu semenjak meninggalnya putra kesayangan. Hati Harmono seperti hancur. Setiap detik dia selalu mencoba untuk menerima resiko dari jalan yang ditempuh. Dan hari ini dia harus mendapatkan juga haknya dari perjanjian antara dia dan makhluk itu. Hari Minggu ini Harmono berencana pergi ke Pak Kolis. Dia adalah investor bisnisnya dulu ketika mendirikan usaha event organizer. Dengan keyakinan bahwa batu ini akan membantuku membujuk hatinya yang sempat membeku karena kesalahan Harmono waktu itu. Rumah Pak Kolis ini sebenarnya tidak seberapa jauh, namun karena jalan yang dilewati hari itu banyak yang buka tutup, akhirnya Harmono tiba di rumahnya setelah hampir 1 jam. Ketika sampai di pintu gerbang rumah, cincin di jari terasa hangat. Harmono semakin yakin untuk menemui bos muda ini. Dan hasil dari pertemuan itu sungguh sangat memuaskan. Kepercayaan kembali diraih oleh Harmono. Babak baru kehidupannya dimulai. Kabar bahagia itu langsung dia sampaikan pada Sulkan. Namun rupanya Sulkan sedang berduka. Setelah kepulangan Harmono, mendadak istrinya kejang-kejang yang berujung meninggal dunia. Mendengar hal itu, Harmono memikirkan nasibnya sekarang. Bagaimana nanti hidupnya? Bagaimana dia bisa hidup tanpa orang-orang yang dia sayangi? Semenjak Harmono memegang event di acara Pak Kolis, dia seperti terbang di atas angin. Banyak event-event besar yang sukses ia tangani, dan dia mulai membangun kerajaan bisnisnya kembali. Dia bertekad, usahanya akan lebih besar dari sebelumnya. Beberapa bulan berikutnya, Harmono sudah mampu menyewa kantor dan merekrut beberapa karyawan. Dan beberapa bulan lagi, dia akan membeli rumah agak besar di kawasan Bekasi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan tidak terasa kalau bulan besok sudah saatnya makhluk itu menagih persembahan darinya. Harmono mulai agak gelisah. Siapakah yang akan ia korbankan? Harmono memiliki sebuah rencana agar nantinya tidak terlihat mencurigakan. Untuk kali ini, ia memanggil semua karyawan untuk berkumpul di ruang meeting. Harmono mengumumkan bahwasannya mulai saat itu, setiap 1 tahun sekali, dia akan memberikan hadiah pada salah satu karyawan terbaik di kantor. Hadiah berupa sebuah sepeda motor dan uang senilai 10 juta rupiah. Semua karyawan bertepuk tangan dan terlihat wajah mereka tamak senang sekali. Untuk kali ini, setelah melalui pertimbangan secara matang, maka hadiah diberikan pada Anis. Keputusan ini tepat, karena Anis saat itu baru saja memiliki seorang anak yang baru berusia 5 bulan. Harmono merasa senang karena sudah mendapatkan target. Namun di sisi lain, dia kasihan dengan Anis dan anaknya saat itu. Tapi harus bagaimana lagi? Inilah jalan yang ia pilih. Sebelum penyerahan tumbal, Harmono yang gelisah merasa ada angin yang datang entah dari mana, dan terdengar suara lemaran-lemaran batu dari atap rumah. Saat keluar kamar, terlihat asap putih muncul dari tengah-tengah ruang pribadi, kemudian membentuk sosok pocong yang tingginya sekitar 2 meteran lebih. Kafan yang agak kotor dan sudah tidak berwarna putih itu sangat jelas terlihat oleh Harmono. Awalnya, dia sangat takut sekali. Terlebih wajah makhluk ini seperti wajah Sulkan yang dia lihat dulu sewaktu di rumah Mbah Lodro. Busuk dan mengeluarkan darah. Hembusan nafasnya mengeluarkan bau busuk yang hampir membuatnya muntah. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba cincin di jari terasa panas sekali, seakan-akan membuat jarinya terbakar. Harmono berusaha memberanikan diri untuk tidak memejamkan mata, melihat ke arah cincin yang ia kenakan. Cincin ini mengeluarkan asap putih kehitaman. Lalu perlahan makhluk itu menghilang dan suasana kembali normal. Keesokan harinya, Harmono mendapatkan informasi dari security bahwa Anis tidak masuk karena anaknya meninggal semalam. Setahun lebih, Harmono menjalani hidup sebagai pelaku pesugihan, dan semua yang ia inginkan dapat dilakukan.
Uang, harta, semua telah ia miliki. Hampir setiap bulan, dia dan istri pergi liburan. Namun setelah beberapa lama, Harmono menjadi pribadi yang jauh berubah. Dia mudah tersinggung, dan belakangan sering terjadi keributan-keributan antara dia dan istri. Karena itulah, Harmono jadi sering keluar malam untuk menghilangkan penat, berpesta bersama teman-teman, dan lain-lain. Hingga pada suatu malam, ketika hendak pulang dari salah satu diskotik di Jakarta, dia enggan pulang untuk melewati jalan tol, karena agak sedikit mabuk di waktu itu. Harmono melewati jalan di Harmoni, mengambil arah Cempaka Putih untuk lanjut ke Pulau Gadung. Jam sudah menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan kondisi jalan masih sepi saat itu. Seorang laki-laki tua menyeberang. Kaget, Harmono langsung menginjak pedal rem dan membuang arah mobil ke sebelah kiri hingga melabrak pembatas jalan. Karena marah, Harmono lantas membuka pintu mobil hendak memarahi orang tua ini. Namun orang tua ini malah mendatangi dan menatap penuh rasa iba. Harta bisa dicari, namun kebahagiaan hanya ada di hati, ucapnya sambil terus memandang Harmono. Seperti tersambar petir, tubuh Harmono lalu bergetar. Kata-katanya seperti tepat menusuk jantung. Orang tua itu lalu melanjutkan langkahnya, dan setelah agak tersadar dari lamunan, Harmono masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum jalan, dia lihat kembali orang tua ini. Dengan raut wajahnya yang bijaksana, terlihat sejuk sekali di mata Harmono. Keesokan harinya, Harmono kembali memikirkan kejadian semalam. Ingin rasanya dia menemui orang tua yang misterius. Harmono lalu memandangi cincin yang menempel di jarinya. Dia mengingat bahwa dia telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Dia memang memiliki segalanya sekarang, namun tetap saja hatinya masih terasa hampa, seperti sesuatu yang hilang dari kehidupan, dan tidak terasa air matanya menetes. Harmono mengambil kunci mobil dan berjalan menuju garasi. Tanpa pikir panjang, dia pun pergi ke tempat pertemuannya dengan orang tua semalam. Hari ini, jalan agak lengang, jadi jalan agak lancar. Karena biasanya rute yang ia tempuh, ini sangat macet di hari-hari biasa. Sesampainya di jalan semalam, Harmono melihat sebuah kubah masjid dan mengikuti jalan yang menuju ke arah masjid itu berada. Setelah sampai di parkiran masjid, Harmono lalu turun dan nampak orang tua itu sedang duduk berbincang-bincang dengan beberapa orang di teras masjid. Nampak wajah orang tua itu yang penuh dengan karisma menyambut kedatangan Harmono. Gusti Allah punya rencana baik. Dia bisa membolak-balikkan hati manusia, dan dia juga yang memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya, ucap orang tua itu. Lelaki tua tersebut bernama Kiai Sabana. Dia bertutur jika hari Jumat malam selepas tahajud ketiduran dan bermimpi berjalan di tengah hutan. Di perjalanan, dia melihat seekor elang jatuh. Di pungutnya elang itu yang seperti menangis minta pertolongan. Di keesokan paginya, ada telepon dari salah satu muridnya di Medan. Yang entah alasannya apa, dia menyuruh malam nanti sang kiai berjalan ke masjid, dan ternyata dalam perjalanan itu dipertemukan dengan Harmono. Wallahu alam. Semalam ketika Harmono keluar dari mobil, sang kiai melihat sosok makhluk yang sedang mengikuti. Makhluk itu menatap marah ke arah sang kiai. Yang dari situ, Kiai Subana tahu kalau Harmono sedang ada urusan dengan makhluk tersebut. Perbincangan yang semakin serius membuat orang-orang di sana berpamitan. Perbincangan empat mata pun terjadi. Meski ragu, namun Harmono yang yakin akan kemampuan Kiai Subana mulai berkisah tentang apa yang ia lakoni. Kiai Subana sangat serius mendengarkan semua cerita itu, hingga muncul penyesalan atas yang semula Harmono lakukan. Yang seperti ini sudah banyak, bukan cuma kamu, nak. Selagi kamu mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi, saya yakin
Gusti Allah akan mengampuni semua kesalahanmu, ucap sang kiai sambil merenggut jari Harmono, kemudian melepaskan yang ia pakai. Seketika, Harmono kesakitan luar biasa. Tulang-tulangnya seperti diajar dengan benda tumpul. Namun itu tidak berlangsung lama. Aku akan menyelamatkan nyawamu, namun korban lain akan berjatuhan. Harta itu satu-satunya jalan keluar agar cincin ini binasa. Usai berucap, Kiai Subana menyuruh Harmono melakukan sholat taubat. Kejadian itu menjadi pengalaman buruk dalam hidup Harmono. Setelah peleburan cincin gaib oleh Kiai Subana, Harmono mendapat kabar bahwasanya Sulkan meninggal dunia. Dan menurut Kiai Subana, semua pemilik terdahulu juga menjadi korban seperti Sulkan, termasuk Mbah Lodro yang sempat beradu ilmu jarak jauh dengan Kiai Subana. Mbah Lodra sendiri diketahui sebagai pewaris cincin pesugihan itu. Entah bagaimana ceritanya, cincin itu akan selalu mencari korbannya sendiri. Ada panggilan gaib yang membuat satu persatu pelaku pesugihan akan datang. Lantas, apa keuntungan bagi Mbah Lodro? Lelaki sepuh itu telah bersatu dengan kekuatan iblis, yang tentu ada ikatan perjanjian. Jadi keuntungan itu hanya Mbah Lodro saja yang tahu karena menyangkut dengan orang lain. Sementara di satu sisi, Harmono baru tahu kalau Ustadz Subana adalah guru spiritualis Antonius yang seorang mu'alaf. Ternyata muridnya di Medan yang memberitahu itu adalah Antonius. Dari mimpi menjadi penyelamat bagi Harmono. Harmono sendiri memulai kerja dari nol setelah usahanya kembali hancur. Kini dia tidak berambisi menjadi orang kaya lagi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka